Belum lagi alergi banyak kali. Udah tua lah tuh, memang udah tua ya kan. Perasaan masih baby face ya. Baby face. Baby face. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Zila minggu lalu nggak ada ya Zila? Hai. Minggu lalu, bukannya minggu lalu kita. Ya minggu lalunya lagi. Minggu lalunya lagi loh. Ada sih kiranya. Ada. Oh, yang pakai nama lain itu ya? Iya. Oh, iya. Oke. Oke. Loh. Mana tadi dia? Belum dibuka. Ya, minggu lalu Kak kita sudah mempelajari tentang terakhir itu ya, degree of comparison. Ustazah kasih soal ya kan Kak ya. Nah, ada beberapa yang sudah mengirim jawaban. Dan sekarang kita coba, sebelum kita masuk materi yang baru, sekarang kita coba ini dulu. Jawab ya. Sebentar ya, agak lola ini. Ya, hari ini for your information, insya Allah kita mau masuk materi yang terbaru, yaitu tentang simple past dan past continuous. Tapi nanti bentar ya Kak, internetnya agak-agak aneh nih, nggak bisa nampilkan ya, sebentar ya. Oke, nampak? Sudah nampak? Iya. Kemarin sampai mana kita? Sampai number 3. Ya? Number 3. Ya, coba dibuka bukunya. Silahkan diperiksa ya. Dibuka bukunya, silahkan diperiksa. Number 3, if I'm not mistaken ya kan. Mia is 155 cm tall. Shinta is 160 cm tall. So, Shinta is 160 and 155. Shinta is taller. Iya. Shinta is taller. Ketika perbandingannya adalah perbandingan ini ya Kak, perbandingan tingginya. Jadi kita bilang taller. Taller than Mia. And then a cow is than an elephant. Cow, sapi, elephant, gajah. Kita berbandingkan apanya? Berat dan Berat boleh. The weight and the size. Oke. Heavier. Kalau lebih berat kita bilang heavier, ya.
Then, or kalau besarnya kita bilang berarti bigger. Ada yang buat seperti ini. Bigger or heavier, kita bilang. And then, my mother is 50 years old and my father is 45. Kok 40 years old and my father is 43 years old. So, my mother, ya? Itu yang nomor 4, kau lebih besar. Sorry. Tatarannya gajah ya, berarti ringan ya, lighter. Sorry. Lighter and smaller. Ya, karena yang disebut kau dulu yang disebut, sapi dulu yang disebut. Berarti lebih ringan sapi dan lebih kecil sapi daripada gajah. And then my mother is 40, my father is 43. So my mother is younger. Good. Younger. Jangan younger ya, Kak. Younger. Lebih muda. My mother is younger than my father. I think physics is the. Nah, perhatikan kalau ada the di sini berarti yang diminta adalah, kalau ada the berarti yang diminta apa, Kak? Superlative. Kalau yang diminta berarti kalau ada the berarti yang diminta adalah superlative. Think physics the, yeah, it's up to you. According to me, physics is the most difficult. The most difficult. Physics is the most difficult according to me. Kalau kalian bilang dia gampang, berarti easiest. Atau the most fun, yang paling menyenangkan, bisa. You like physics? You bilang that physics the most fun lesson. Or the most interesting. Can say that, ya kan? Most difficult, the easiest, the most fun, the most interesting. Next, Butet is 65, Upi is 70. Okay. Eneng is titik-titik daripada Upi. Eneng 70, Upi 7, ya sama ya. Is as big as, kita bilangnya sama. Jadi kalau ini namanya perbandingannya equal, sama. Jadi kita bilangnya as, adjective as, itu rumusnya dia adalah as, ya Kak ya, bisa Kakak catat, plus adjective plus as adjective as, ini dia rumusnya. Kalau untuk menyatakan dua benda yang memiliki sifat yang sama, as adjective as, for example, as beautiful as, sama cantiknya, ya kan? As big as, sama besarnya. As lazy as, sama malesnya. Butet is blank 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 dan Siti. Butet berapa? 65, 65, Siti is 75. Berarti Butet lebih ringan, lighter bisa. Atau kita bilang smaller. Lucu ya. Atau thinner, lebih kurus. And then Siti is the heaviest. Bisa, kita bilang heaviest, dia yang paling, berarti dia yang paling berat kita bilangnya, ya kan? Siti. Memanglah si Siti. Siti is the heaviest atau is the biggest. Ya, biasa nama Siti big gitu. Enggak ya kan? Enggak semua Siti big ya. The heaviest or the biggest. Okay. Next,
this one and this one. Compare. Cheap, bisa ya. Ini kalau kecuali dia dilapisi emas semua ya. Kalau ini dilapisi emas semua 24 karat, bisalah dia lebih more expensive kita bilang. Berarti kita bilang the first picture is cheaper than the second. Kita nggak usah bilang merek, nanti jadi iklan. The first picture is cheaper than the second ya. The second picture is cheaper than the first. Yeah. Big. The first picture is bigger than the second picture. Comfortable. It's according to you. Kalau ustazah ya, karena ustazah big one juga, ya kita lebih comfortable naik yang bigger ya kan. So I said the first picture is more comfortable than the second. The first picture is more expensive than the second. 5, tergantung juga ini. But we can say the first picture is faster than the second. Gitu. Udah ya? Kalian udah lihat kan? Yang buat, yang ngerjakan, alhamdulillah, terima kasih banyak. Jazakunallah khair, bagus-bagus semuanya ya, cantik-cantik, baik budi soleha. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanya tentang comparative degree, comparison of adjective? Ada Kak? Sudah? Kita mau lanjut ke pelajaran selanjutnya. Ingat ya, sekali lagi Ustazah bilang, kalau di dalam kalimat, mungkin nanti Ustazah mau kasih soal, nanti Ustazah kabarin lagi insya Allah di grup, untuk comparison of adjective, kalian kerjakan. Ustazah ingatkan, kalau dia pakai then, kalau dia ada then, daripada then yang ini, berarti memperbandingkan 2, 1 lebih daripada yang lain. Terus dia kalau ada the berarti kita carinya yang superlatif, yang paling. Dan jangan lupa kalian harus bisa membedakan adjektif yang ditambahi er sama yang ditambahi more. Apa bedanya? Adjektif yang ditambahi est dengan adjektif yang ditambahi most. Apa bedanya? Harus bisa kalian bedakan. Gitu. Caranya kayak mana? Kalau dalam bahasa Inggris ini banyak latihan. Ya, your smartphone is in your hand ya kan? Jadi gunanya Kak, selain kita chat, kalau nggak chat call, atau kalau nggak main game ya kan. Nah, browsing kita Kak, banyak browsing, banyak information itu, bahasa Inggris banyak sekali. Kalau kakak-kakak ada yang mau belajar pakai yang ruang guru itu yang Master Teacher Mr. Daniel itu, saya juga belajar sama dia tuh. Kayak mana caranya, ada yang tahu? Saya juga tahu caranya kayak mana. Bagus kan? Banyak information di internet itu yang positif ya kan, jangan yang negatif-negatif. Oke. No questions, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Kalau tidak ada yang mau ditanya, berarti sudah paham ya Kak ya. Good. Ini dipindahkan ke catatannya, dicatat yang soal-soal yang Ustazah kasih. Nanti insya Allah at the end of the semester, before you have your final test, I will ask you to submit all the notes and the exercises. Semua catatan dan semua tugas-tugasnya itu, the assignments of yours, itu kalian lengkapi semuanya. Kalian lengkapi, kirim ke Ustazah. Ustazah kasih waktu kan? Semua soal-soalnya itu, gitu. Dah. Nah, sekarang kita mau ambil yang ini. Oke. Nampak? Nampak di layar Kak? Nampak Ustazah. What is it?
Simple past tense. Simple past tense. Okay. Now my questions is, have you ever had the notes? Sudah punya catatannya? Sudah pernah punya catatannya? Simple past tense. Have you learned about this before? Belum ya? Yes. Belum ada catatannya. Belum. Oke. Nah, kalau gitu kita pelajarin. Kita pelajarin dulu. Sebelumnya kita lihat dulu yang ada di buku. Nah, sebelumnya kita lihat dulu yang ada di buku. This one. Ya, yang punya buku silakan dibuka, Kak. Di layar jelas nggak gambarnya? Jelas Ustazah. Okay, this one. Ah. Jelas. So what we have, what we will have today is about to communicate states and events in the past in order to share information with others. Jadi kita mau menyatakan atau menceritakan tentang events, kejadian-kejadian. Kak, dibuka ya ininya ya, kameranya ya. Nah, biar saja tahu berapa juta umat yang udah datang hari ini. Wah, 26 juta siswa yang sudah datang. Terima kasih. Banyak sekali. Alhamdulillah ya, daripada 12. Oke. Ya, jadi kita mau talk about events in the past. Artinya adalah, apa artinya? Yaitu kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan peristiwa yang terjadi sudah lewat in the past gitu. Makanya kita belajar simple past, ya kan? Oke. Nah, kita lihat nih siapa yang rajin-rajin datang nih. Itu aja sih. Ya, buka kameranya ya, Kak ya. Oke. Nah, look at this. Nih contohnya dia. So from the picture we know that the girl is talking about, itu dia masih bayi dia. Talking about her childhood. Masa kecil ya. Dia masih kecil ya. Masih kecil lah kalian. Okay, this is me katanya. Look at the picture. Look at the picture. Coba, look at the picture. Di sini bacaannya your internet is unstable. Di sana juga? Enggak. Ada masih bisa dengar saja? Bisa? Masih Zah. Okay. Ya, sip. So you can see the picture? The pictures? Good. Jangan ngegas lah, Kak. Okay, this is me when I was a baby. Tunggu ya, Kak. Ada yang pin pula di sini. Okay. This one. Ya. This is me when I was a baby katanya. I was 3.4 kilograms and 52 centimeters long. Besar juga. Do you understand? Apa katanya? This is me when I was a baby. Ini saya 3,4 kilo beratnya. Iya. Panjangnya Good. Ini saya ketika masih bayi katanya. I was 3.4 kilograms. Saya 3,4 kilograms and 52 centimeters long. 50 berapa? 52. 52. Nah, kalian tahu information about yourself itu biasanya ada itu dicatat itu kalau anak-anak sekarang ya, kalau anak zaman dulu
Paling kalau sampai detail-detail panjang badannya enggak lah. Now I am 50 kilograms. Wow. Kakak-kakak ada yang 50 kilograms sudah di sini. Kelas 2 SMP. Kelas 8. It's okay. 150 centimeters tall. Tingginya 150. 150 cm tingginya. Beratnya 50. Agak chubby ya dia. I was bald katanya. Dulu saya botak. I was bald. I had no hair. Saya tidak punya rambut. Now I have long hair. Sekarang saya punya rambut. Rambut panjang. Good. Oke. Nah, di sini kita jelas beda ya. Jadi yang pertama dia memperbandingkan she was dengan she is. Ngerti maksudnya Ustazah? She was dengan she is. Itu dia. Jadi ya kakak-kakak ya, kalau namanya simple past, kita itu to be yang kita pakai itu was. Kalau simple past. Ketika kita berbicara yang sudah sekarang, kita pakai itu to be-nya itu is. Ya. Nah, Ustazah ulang-ulang gini terus. Memang kalau kita udah ngerti, ya Ustazah juga merasakan dulu waktu masih sekolah, mau baik itu belajar bahasa manusia ataupun bahasa tubuh. Ya memang kalau kita udah ngerti kali, ya will be sleepy. Pasti kita ngantuk. Makanya kawan-kawan yang lain, cobalah kita sama-sama ya bekerja sama dan sama-sama bekerja sama-sama bekerja. Bekerja apa ini? Bekerja untuk memahamkan diri kita sendiri. Kasihan kawan yang udah ngerti. Nah ya, yuk kita paham. Nah, kita ulangi sekali lagi. Dia memperbandingkan dirinya is dengan dirinya was. Itu maksudnya kayak mana saja? Kita lihat ini. Oke. Nih, ini dia. Nah, jadi kan Kak, yang mau kita pelajari sekarang itu yang sekarang ini tuh namanya simple past. Yang mau kita pelajari simple past. Kalau kemarin kan simple present. Nah, present itu artinya sekarang, ya kan? Past itu artinya udah lewat. Kalau kemarin kita belajar simple present untuk menceritakan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sehari-hari dan menjadi sesuatu dan menceritakan sesuatu yang faktual, artinya sesuatu yang ya masih seperti itu sampai sekarang, sesuatu yang general truth atau kebenaran umum kita bilangnya, misalnya matahari terbit di sebelah timur, tenggelam di sebelah barat, kayak gitu terus. Nah, tenses yang kita pakai simple present. Verb yang kita pakai adalah verb berapa Kak? Verb 1, good. Jadi ini nanti simple past. For your information ya kakak-kakak cantik, dalam bahasa Inggris, cobalah Ustazah tanya dulu. Kalian udah pernah belajar belum namanya conjugation of verb? Atau sama Ustazah lupa, kita udah pernah belajar namanya conjugation of verb. Conjugation of verb ini apa? Perubahan bentuk kata kerja. Kok dalam bahasa Inggris gampang Kak, cuman you belajar menghafal verb 1, verb 2, verb 3. Nah, kalau bahasa Arab payah ya kan Kak ya, Ustazah udah ngerasakan memang susah. Ya, belum lagi belajar sighah, wazan, ya, mauzun. Nah, itu kayak gitu lah, aku nggak ngerti kali lah gitu. Pokoknya itu kan susah ya. Nah, kalau bahasa Inggris ini gampang aja, betul lah Ustazah bilang sama kalian. Namanya adalah conjugation of verb. Nah, ya, tapi itulah Ustazah apanya ya? Kenapa Al-Quran itu diturunkan pakai bahasa Arab gitu. Karena Masya Allahnya itulah bahasa Arab itu ya kan Kak ya, conjugation of verb ini kita bilang namanya. Nah, gampang aja lah. Nah, jadi saya bilang lah sama kalian ini, Insya Allah kalian bisa kalau kalian mau itu ya kan. Nah, sekarang kita pahamkan conjugation of verb dalam bahasa Inggris. Kemarin kita ada belajar simple present, kita pakai verb 1. Nah, sekarang ini kita mau belajar simple past, kegiatan yang sudah lewat kita mau pakai verb to, gitu ya. Tapi conjugation of verb ini ada 2 juga, namanya adalah yang pertama regular. Tulisannya kayak mana Kak? Regular ya?
Ya, regular verb. Nah, yang kedua namanya irregular. Aduh susah Ustazah, enggak, insya Allah enggak. Nah sekarang Ustazah mau tanya, pernahkah kakak-kakak belajar ini regular verb, irregular verb? Yang yang lain dulu. Jangan si Zila, Ustazah murid ada 70 lebih yang ngomong cuma satu, mananya itu? Yang lain pernah belajar enggak regular verb, irregular verb? Udah pernah tapi lupa, it's okay. Ada enggak? Ah bagus. Siapa tuh yang ngomong? Ya udah, di sini kita ingatkan. Enggak apa-apa, lupa. It's okay, lupa. Namanya manusia. Oke? Nah, kita lihat. Regular verb itu yang kayak mana, Kak? Kita bikin dari awal. Ya. Tunggu ya Kak ya, agak-agak rempong. Oke, besar-besar sudah bikin sini ya. Verb 1. Ada istilah lainnya, tapi kita bilang verb 1, verb 2, verb 3 dulu lah ya, biar kalian nggak bingung. Verb 2, nanti kalian paham sendiri nih. Verb 3, ini meaningnya, karena kalau nggak tahu artinya sama aja. Nah, ya Kak, ini yang untuk regular. Kemudian kita copy aja di sini biar cepet. Tuh, ya, itu nanti ya. Jadi di sini ada namanya regular verb, irregular verb, oke? Tapi ini kita simpan dulu, kita keep. Oke, ini untuk verb, yang verb. Verb itu artinya apa? Kata kerja. Verb adalah kata kerja. Sedangkan contoh yang kita lihat tadi di sini, ini ada kata kerjanya enggak? This is me when I was a baby, I was 3 point, ada kata kerja nggak di sini? Nggak ada. Ada kata kerja nggak di sini? Hah? Tidak ada kata kerja, ya kan? Di sini tidak ada kata kerja, oke? Tidak ada kata kerja. Jadi, karena dia tidak ada kata kerja di sini, kita sebutlah dia sebagai, nih, belajar bahasa Inggris ya Kak ya. Belajar bahasa Inggris itu, kalau untuk simple past kita sebut dia dengan kalimat nominal. Nih, dia tidak ada kata kerja. Kalimat nominal. Pernah nggak kita belajar nominal verbal waktu simple present? Ada nggak kita belajar nominal verbal waktu simple present? Nggak ingat nominal itu apa? Verbal itu apa? Oke. Nominal adalah kalimat yang tidak memiliki kata kerja. Jadi kalau dia nggak pakai kata kerja, yang dipakai apa Kak? Was, to be. To be. Waktu simple present kita pakai is, am, are. Kalau untuk simple past ini yang kita pakai was sama were namanya. Was dengan were. Was dengan were. Ini. Kalau simple present kita pakai is, am, are. Kalau untuk simple past kita pakai was dengan were. Itu dia. Ya. Nah, contohnya tadi si Butet tadi. Tuh. Nah, kita lihat note-nya, catatannya. Ustazah, kayak mana jadinya? Siapa aja itu subjek yang pakai was, siapa aja subjek yang pakai were? Catat. I was. He, she, it, semuanya pakai was. Semuanya pakai was. Tuh. I, he, she, it pakai was. Coba lihat. I. Sudah Kak? He.
She, it. Dia pakai was. Oke, sip. Dia pakai was. You, they, we. Dia pakai apa? Where? Were. Good. Tuh. Ya Kak ya. Ya, sampai sini dulu kayaknya kita belajarnya. Nah, jadi apa yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, kalian pelajari dulu nominal ini. Kalimat nominal dengan contohnya. Kita pelajari dulu yang bagian nominal, rumus untuk nominal, ya. Kemudian dengan contohnya yang ada di buku yang si Butet tadi, Butet apa siapa itu? Yang I was itu. Nah, kita pelajari itu, insya Allah next week kita sambung lagi ya. Oke? Ya, I think that's all for today. Thank you very much for your attention. Ya? Nanti materinya Ustazah kirim. Iya, insya Allah. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, N kan.